warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang akan membahas mengenai tujuan komunikasi, hambatan, feedback, dan juga self-disclosure. Anggota dari kelompok 2 sendiri terdiri dari yang pertama yaitu ada Mutiara Agustina Laili dengan NIM 5035. Kemudian yang kedua ada saya sendiri yaitu Alvina Nurhairani dengan NIM 5049. Kemudian ada Bunga Herdiana Veronica dengan NIM 5052. Dan yang terakhir yaitu ada Hilda Kusuma Apriani dengan NIM 5129. Mengenai topik yang akan dibahas, yang pertama yaitu ada tujuan komunikasi, kemudian ada hambatan komunikasi, kemudian ada feedback, kemudian ada pengertian dari self-disclosure dan juga media sosial, dan yang terakhir yaitu bagaimana self-disclosure yang efektif. Yang pertama yaitu tujuan komunikasi. Pada kehidupan manusia, komunikasi interpersonal yang dilakukan oleh komunikator dengan komunikan memiliki tujuan yang ingin diperoleh dan disepakati. Oleh karena itu, keberhasilan komunikasi interpersonal tidak terlepas dari tujuan komunikasi itu sendiri. Arni Muhammad pada tahun 2005 halaman 168 menyatakan bahwa komunikasi interpersonal mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama yaitu menemukan diri sendiri. Salah satu dari tujuan komunikasi interpersonal yaitu adalah menemukan pribadi atau personal. Bila kita terlibat dalam pertemuan interpersonal dengan orang lain, kita akan belajar banyak sekali mengenai diri kita maupun orang lain tersebut. Nah, yang kedua yaitu menemukan dunia luar, di mana hanya komunikasi interpersonal menjadikan kita dapat memahami lebih banyak tentang diri kita dan orang lain yang berkomunikasi dengan kita. Ketiga yaitu membentuk dan menjaga hubungan yang penuh arti. Salah satu keinginan orang yang paling besar adalah membentuk dan memelihara hubungan dengan orang lain. Banyak dari waktu kita yang dipergunakan dalam komunikasi interpersonal diabadikan untuk membentuk dan menjaga hubungan sosial dengan orang lain. Yang keempat yaitu mengubah sikap dan tingkah laku. Banyak waktu yang kita pergunakan untuk mengubah sikap dan juga tingkah laku orang lain dengan pertemuan interpersonal. Kita boleh menginginkan mereka memilih cara tertentu, misalnya mencoba diet yang baru, membeli barang tertentu, melihat film, menulis, membaca buku, memasuki bidang tertentu, dan percaya bahwa sesuatu itu benar atau salah. Yang kelima yaitu untuk bermain dan juga kesenangan. Bermain mencakup semua aktivitas yang mempunyai tujuan utama dalam mencari kesenangan. Berbicara dengan teman mengenai aktivitas kita pada waktu akhir pekan, berdiskusi mengenai olahraga, menceritakan cerita-cerita lucu. Pada umumnya itu merupakan hal atau pembicaraan untuk menghabiskan waktu. Nah, dengan demikian maka komunikasi interpersonal tersebut akan menjadi rileks dan juga terjadi keseriusan di lingkungan kita. Nah, yang keenam atau yang terakhir yaitu untuk membantu orang lain. Ahli psikologi klinis dan terapi menggunakan komunikasi interpersonal dalam kegiatan profesional mereka untuk mengarahkan kliennya. Kita semua juga bisa berfungsi untuk membantu orang lain dalam interaksi interpersonal kita sendiri. Kita berkonsultasi dengan seorang teman yang putus cinta, berkonsultasi dengan mahasiswa tentang apa kuliah yang akan diambil atau tugas-tugasnya dan sebagainya. Nah, hubungan interpersonal akan terbentuk dengan baik manakala ditandai dengan adanya empati, sifat positif, saling keterbukaan, dan juga sikap saling percaya itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilda Kusuma Apriani dengan NIM 5129. Di sini saya akan menjelaskan tentang hambatan komunikasi. Merujuk kepada Eisenberg dalam Liwari, tahun 2015 terdapat 4 jenis hambatan dalam komunikasi efektif, yaitu hambatan proses, hambatan fisik, hambatan semantik, dan hambatan psikososial. Yang pertama ada hambatan proses. Hambatan proses terjadi pada proses komunikasi itu sendiri. Contohnya pada saat kita video call dengan orang lain dalam situasi physical distancing. Meskipun bertatap muka, terkadang koneksi atau sinyal provider internet terkadang membuat video call tidak berjalan lancar, sehingga pada saat membicarakan hal-hal penting dan video menjadi terputus-putus, suaranya atau gambarnya pun tidak jelas.
Selanjutnya ada hambatan fisik. Hambatan fisik ini berupa non-verbal communication atau keterbatasan fisik seseorang. Contohnya, orang tua dan anak di mana pertanda sayang seorang ibu akan membelai anaknya pada saat berkomunikasi. Selanjutnya ada hambatan simantik. Hambatan simantik mengarah kepada tata bahasa dan kata-kata yang diucapkan oleh pengirim pesan. Contohnya pada saat kita chatting dalam physical distancing dengan seseorang. Cenderung bahasa yang digunakan bahasa singkat, bahasa istilah masa kini, penggunaan huruf kapital yang tidak sesuai kaidah bahasa asing yang tidak dimengerti lawan bicara atau ekspresi seseorang pada saat berbicara ditunjukkan dengan emoticon atau simbol. Yang terakhir ada hambatan psikososial. Hambatan psikososial adalah hambatan yang paling berpengaruh dalam komunikasi antar pribadi atau interpersonal. Di mana kondisi emosi seseorang dapat menentukan apakah pesan yang dikirim oleh pengirim pesan dapat diterima dengan benar oleh penerima pesan sesuai dengan maksud yang ingin disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Agustina Laili dengan NIM 20210205035. Di sini saya akan menjelaskan tentang feedback atau yang biasa disebut umpan balik, merupakan bentuk spesial dari sebuah pesan. Dalam komunikasi interpersonal, seseorang pasti melakukan umpan balik. Ketika mengirimkan pesan kepada orang lain, secara otomatis kita akan mendapatkan umpan balik dari pesan kita sendiri. Lawan bicara kita pun secara simultan mengirimkan pesan yang menunjukkan bagaimana cara menyandi atau merespon pesan yang disampaikan mendapatkan umpan balik dari lawan bicara. Dan terdapat elemen umpan balik terbagi menjadi 4, yaitu 1. Positif, negatif. Positif feedback terjadi apabila komunikator dan komunikan arus komunikasinya lancar. Sedangkan negatif feedback terjadi ketika arus komunikasi yang hanya berjalan searah. Yang kedua, immediate delayed. Dalam suasana interpersonal, feedback pada umumnya sesegera mungkin dikirimkan setelah pesan diterima. Senyuman dan perkataan hampir selalu berjalan secara simultan dengan pesan yang diterima. Pada situasi komunikasi lain, bagaimanapun feedback dapat juga mengalami penundaan, seperti contohnya saat Anda bertepuk tangan atau bertanya pada dosen di akhir kelas. Yang ketiga, love monitoring atau hik monitoring. Berbagai macam bentuk feedback seperti halnya terjadi secara spontan, benar-benar jujur. Hal ini yang dinamakan low monitoring feedback. Sedangkan pesan balik yang disampaikan secara terstruktur seperti membalas pertanyaan pribadi dari orang yang tidak terlalu dekat dinamakan high monitoring feedback. Yang keempat atau yang terakhir, sportif critical. Sportif feedback berarti mendukung, menyetujui apa yang pembicara bawakan. Sedangkan critical feedback, baik itu positif ataupun negatif, terjadi ketika pesan yang dibawakan ditanggapi secara evaluasi atau menilai secara positif saat mengkritik untuk memberikan motivasi, secara negatif saat mengkritik untuk menjatuhkan lawan bicaranya. Pengertian self disclosure adalah pengungkapan informasi pribadi yang umumnya dirahasiakan berupa pemikiran, perasaan, dan perilaku secara sengaja kepada orang yang belum mengetahuinya. Pengertian media sosial atau sosial media adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa lebih berpartisipasi, berbagi, dan membuat isi seperti blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Sosial media atau media sosial kini juga menjadi sarana
kegiatan digital marketing seperti media sosial maintenance, media sosial endorsement, dan banyak juga yang lainnya. Self-disclosure yang efektif yaitu mengakui kesalahan dan kritik-kritik orang sekitar yang membangun. Ada beberapa cara yang baik untuk membangun keterbukaan diri atau self-disclosure, yaitu yang pertama, observasi perilaku. Pengamatan perilaku ini biasanya digunakan untuk melihat sifat seseorang yang dipraktekkan berulang-ulang. Otomatis dia sadar dan reasonable dalam bertindak. Yang kedua adalah pertanyaan langsung. Ini dimaksud untuk memenuhi asumsi bahwa untuk mengenal seseorang harus menanyakan secara langsung kepada orang tersebut. Pengungkapan langsung dilakukan oleh objeknya sendiri atau dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan menggunakan item tunggal atau ganda seperti setuju atau tidak setuju. Selanjutnya, skala sikap. Maksudnya berupa kumpulan pertanyaan-pertanyaan mengenai satu objek sikap. Yang terakhir adalah pengukuran terselubung. Metode ini sama dengan observasi perilaku. Namun, objek sikap yang diamati bukan pada aspek seseorang yang disadari atau kesengajaan. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.